Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfian Hidayatullah dan NIM 24015 kelas Carkom B. Di sini saya akan mengerjakan tugas seperti jaringan komputer yaitu di modul 7 konfigurasi pengalamatan PP6. Ini eh, langsung saja di tujuan yaitu apa? Tujuan perangkat itu ada dua router, satu switch, dua PC di topologi contoh topologi ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya. Ini selanjutnya yaitu ke langkah langkah satu, sambungkan jaringan sebagaimana dalam topologi. Kita sambungkan ini diisi switch 06 hanya 5 ke Oke, sudah disambungkan. Selanjutnya hapuslah konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkatnya. Kita ke router, kita enable, lalu config terminal, switch lalu CLI, enable, config terminal, lalu SDM power. Kita lalu reload. Selanjutnya langkah ketiga, konfigurasi IP dan default pada PC. Desktop lalu sesuaikan dengan topologi contoh topologi 10 default gateway IP V6 nya itu yang prefixnya 6, lalu default gateway nya FE80. Default gateway ini selanjutnya langkah keempat, konfigurasi router dan ESP dan switch menggunakan konfigurasi yang disediakan. Ini ke router 1. Nah, lalu masukkan copy yang ini, kita copy dan copy startup. Selanjutnya router USB CLI terminal, kalau kita copy bagian router USB nya, kita paste, kita sama kayak tadi, kita copy link startup. Selanjutnya ke langkah 5 yaitu konfigurasi tabel IP pada router R1. Ini ke konfigurasi router R1 ini, kita pergi ke 1 lalu LE dan T, lalu kita salin yang ke, kita copy lagi. Selanjutnya yaitu latihan 2,
Langkah pertama itu uji konektivitas jaringan dari router 1 menggunakan PCA. Ke PCA, kita komen prompt lalu ping IP hasil selanjutnya ping IP6 masih lagi, lalu nomor 2 yaitu dari PCA, ping alamat tercantum dalam tabel bawah ini. Kemudian rekamlah router rata-rata round trip rata-rata dan BV4 time to live atau BV6. Ping Oke, sudah melakukan ping ke semua durasi destination ya. Selanjutnya lanjut ke langkah 2 yaitu menggunakan perintah ping pada PCA. Kita ketik ping lalu enter, pada komen prompt ketik ping, selanjutnya yaitu ping slash t selanjutnya yaitu kita suatu host tujuan tidak jaringan fungsi pada ping perintah ping dapat menentukan destinasi respon. Bukan kembali jaringan fungsi dengan benar. Perintah ping dapat menentukan destinasi respon lama sampai menerima satu balasan dari tujuan. Jika muncul masalah universitas jaringan, perintah ping menampilkan suatu error. Hubungkan kembali kabel internet dan aktifkan enable interface gigabyte pada router ISP menggunakan perintah no shutdown. Kita ke router ISP, enable, lalu kita shutdown. Kita ketikkan dulu base 0 1 dan kita lihat apa yang terjadi ke pingnya dan destination harus unreachable. Lalu hubungan kembali pada kabel internet dan aktifkan enable pada giga internet 001 pada router ISP menggunakan perintah no shutdown sebelum bergerak. Langkah berikutnya setelah sekitar 30 ping harusnya berhasil lagi. Kita aktifkan lagi di router ISP. Kita ketikkan no yes. Kita lihat ke opsi A lagi. Nah, terdapat RTO lalu bersambung ke lagi. Setelah itu tekan Ctrl C untuk menghentikan perintah ping.
Lalu langkah di atas dapat diulang untuk alamat IP6 untuk memperoleh pesan error. Pesan error ICMP apa yang Anda terima? Itu ini pesan errornya destination host unreachable. Ini enablekan interface jika 001 menggunakan perintah masukan. Langkah ketiga, uji konektivitas pada jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Ping eksternal pada jaringan eksternal menggunakan IP dari router R1 ke R1, lalu kita ping sukses. Lanjut ke langkah kedua, karena serta balas lokal telah dikonfigurasi pada router R1, Anda dapat melakukan ping eksternal P4 dari jaringan eksternal menggunakan hostname yang dikonfigurasi router R1. Kita ping eksternal. Sukses. Lanjut ke lanjutannya, yaitu tapi address apa yang digunakan. Ini dari saya sudah jawab karena sebenarnya udah ngetik ini jawabannya benar-benar sama seperti ini 209 169 226 226. Lanjut, ada lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping. Pada CLI ketik ping dan N, tekan enter gunakan IPv6 mendengar usul lain. Kita ketik ping lalu IPv6 dan lalu kita salin IP 6 nya. Hasilnya sukses. Selanjutnya terdapat menggunakan ping sama seperti tadi, cuma beda IP. Kita lakukan hal yang sama, ping 8 ini salin IP nya, lalu ini kita ketikkan 1000, enter, lalu ketikkan ulang, kita kecilkan tapping dengan angka dan disconnect kabel terkoneksi pada 001. Ya, jadi di router 1 muncul simbol U yang menandakan itu error. Nah, terus koneksikan ulang kabel internet atau enablekan interface giga internet 001 pada router ISP. Kita sambungkan lagi, kita lihat pada routernya, router R1. Nah, itu lagi berarti ya tersambung kembali. Selanjutnya di atas mengidentifikasi hasil suatu destinasi bersifat unreachable atau suatu error protokol data unit PDO oleh router R1. Dalam output itu mengidentifikasi pada bahwa ping timeout selama menunggu jawaban dari eksternal. Dalam contoh ini 1% dari publik mengalami loss atau hilang. Selanjutnya kita ping ini sama aja kayak perintah yang tadi. Lalu lanjut ke latihan 3, itu latihan 3 langkah pertama itu gunakan perintah tracer dari PCA ke eksternal. Satu PCA, lalu command prompt kita salin tracer selanjutnya langkah kedua yaitu tracer /d
ini emang nggak ada invalid comment. Lanjut ke langkah 3, yaitu gunakan perintah reset route dari router R1 ke eksternal. Pada command prompt ketik reset atau reset route, salin pada router 1. Kita berikan 1 selesai. Karena pada R1 nya belum selesai, kita lanjut ke langkah 4 dahulu. Kita gunakan perintah trace route dari switch ke eksternal. Kita pergi ke switch label, lalu salin pesan ini, saya bikin namanya yaitu perintah sebelumnya opsi tambahan. Lanjut ke latihan 4 tersebut. Langkah pertama itu copy dan paste konfigurasi ke dalam router ISP. Pergi ke router ISP, saling tahu, paste di ISP, kita copy. Lanjut ke langkah kedua, jaringan R1 gunakan ping dan reset atau trace route untuk men-troubleshoot dan memunculkan masalah pada jaringan ISP. Gunakan ping dan tracer dari PCA. Anda dapat menggunakan tracer untuk mengetahui konektivitas jaringan end-to-end. Hasil tracer ini mengidentifikasi bahwa PCA dapat mencapai default gateway-nya, yaitu 192.168.1.1, tapi PCA tidak mempunyai konektivitas jaringan eksternal. Berarti kita ping dari PCA ke versi lainnya. Kita ping ke switch-nya dahulu, IP-nya 1.2. Hasil lalu ke 1, IP-nya 64.102. 4 berhasil. Lanjut ke router ISP dengan IP 8.1. Ke servernya itu 200. Ini hasilnya yaitu destination unreachable karena kan PCA dapat mencapai router ISP berdasarkan pada hasil ping yang sukses dari PCA ke router ISP. Kesalahan konektivitas jaringan adalah dengan jaringan 209.165.224. Ping default gateway ke eksternal yaitu interface gigabit 001 dari router ISP. Ia tidak dapat mencapai interface giga 001 dari router ISP sebagaimana ditampilkan oleh ping yang kita lakukan barusan. Hasil reset dan ping menunjukkan bahwa PCA dapat mencapai router 1 dan ISP tapi tidak ke eksternal atau default gateway eksternal. Lalu kita lanjut ke nomor 3, itu gunakan perintah show untuk mengetahui running konfigurasi dari router ISP. Output dari show, output dari perintah show run dan show IP interface mengidentifikasi bahwa interface ke internet 001 adalah up tetapi dikonfigurasi dengan satu IP address yang salah. Kita ke ISP lalu tekan show run, lalu show
Ya, keempat, ajukan persoalan yang pastikan bahwa PCA dapat melakukan ping dan tracer ke eksternal. Dapat ulangi proses ini. Kita lihat channel 1. Nah, IP-nya itu 192.168.8.1. Yang seharusnya IP yang benar yaitu ini. Channel 1 yaitu IP yang benar 209.165.225. Ini yang tercatat di LI yaitu 192.168.8.1. Sekarang kita ganti, kita salin dulu ini interface channel 1 sampai shutdown. Kita salin. Oh ya, itu masuk ke config dulu, lalu salin. Sudah, kita exit lagi, kita copy config, lanjut itu. Sekarang ulangilah proses untuk konektivitas IPv6. Kita pergi ke PC A, lalu kita ulangi ping ke eksternal. Sekarang sudah terkonek ke eksternal. Selanjutnya yaitu pertanyaan, apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network. Itu pada firewall, terus konfigurasi NAT yang salah dan routing yang salah. Sambil kita ketik lalu ada firewall, lalu konfigurasi dan routing. Dan yang nomor 2, jika Anda melakukan ping ke suatu address yang tidak ada pada remote network seperti 209.169.207, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Kita salin, kita ping ke IP ini. Pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Pesan yang ditampilkan yaitu ini RTO atau request timeout. Salin. Lalu apa maksudnya? Maksud dari request timeout sendiri itu karena pesan tidak ada respon dari penerima. Karena pesan dari penerima. Terus lalu IP address dari IP address yang kita pilih. Tentunya jika ada melakukan suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa harus dicek? Yang harus dicek yaitu cek firewallnya. Tentunya nomor 3 itu jika Anda melakukan ping ke suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi seperti 192.168.5.3 dari PC basis Windows, pesan apa yang ditembakkan tersebut, apa yang diindikasikan oleh pesan ini. Kita ping dulu IP ini. Pesan yang muncul itu destination host unreachable. Salin. Apa yang diidentifikasi oleh pesan ini? Pesan ini teridentifikasi bahwa paket
yang dikirim tidak menemukan jalur terhadap IP yang dituju. Itu oh, paket data ke IP yang selanjutnya nomor 4 itu berapa nilai IPv4 yang di-set pada host Windows itu. Berapa nilai IPv4 yang di-set pada host Windows itu. Berapa nilai IPv4 yang ditentukan oleh Cisco. Uh, nilai IPv4 ya, pada host pada 128. IPv4 yang di Cisco itu 255. Selanjutnya nomor 5 berapa nilai dari IPv4 hub limit yang diatur pada host Windows, dan berapa nilai IPv6 hub limit yang di-set pada perangkat Cisco. Nilai dari IPv6 itu dan sama kayak nomor 4 tadi, 128. Lalu yang kedua IPv6 hub limit pada Cisco itu 64. Yes, ini mungkin dari saya mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.